Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Ashifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita sampaikan puji syukur kepada Allah yang nikmatnya tidak pernah berhenti dan tidak pernah terbatas banyaknya. Dan syukur kita sebenarnya kurang memadai kalau dibandingkan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya saja ucapan alhamdulillah itu sudah memadai menurut Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita akui segala nikmat itu datangnya dari Allah dan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, dan kita gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah, ya, nanti sebelum kita masuk pada acaranya, saya akan sedikit mengulangi kembali hal yang pernah kita sampaikan supaya kita tidak lupa, ya, karena saya masuk di grup ini kan keluar masuk, ya. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan sulit untuk beramal. Ada 5 hal kenapa kita sulit beramal, sulit berbuat baik. Sudah berusaha, tidak juga terjadi. Apa penyebabnya? Ya. 5 hal yang menyebabkan sulit beramal, sulit berbuat baik. Yang pertama adalah, ya, Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita. Nikmatnya itu Allah banyak. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat Allah, tentu tidak kamu mampu menghitungnya, ya. Namun kita tidak banyak syukur kepadanya. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak kita syukuri. Itu menyebabkan penyebab pertamanya. Kita sulit berbuat dengan kebaikan. Apa maknanya syukur? Syukur itu menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan perintah Allah. Gunakan diberi mata untuk melihat ayat-ayat Allah sehingga menimbulkan iman dan keyakinan yang kokoh di dalam diri kita. Ya, diberi pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah juga, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah juga bisa kita mengerti lewat pendengaran kita. Diberi hati, diberi kaki, diberi semuanya kita gunakan untuk mentaati Allah. Bahkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita setiap saat itu kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Namun kalau kita telah banyak mendapat nikmat dari Allah seperti itu, tidak juga kita bersyukur kepadanya, akan terhalang untuk berbuat baik, ya. Fasanu yasiruhu lil usra, maka akan aku mudahkan dia kepada jalan-jalan yang sulit. Artinya sulit berbuat baik, tapi berbuat maksiat akan jadi mudah. Ini yang pertama, Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita, tetapi kita tidak banyak bersyukur kepadanya. Yang kedua, setiap kita berbuat dosa tidak segera bertobat, itu yang menyebabkan kita sulit beramal. Karena yang menghalangi perbuatan baik yang kita lakukan itu dosa yang kita kerjakan sebenarnya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Dia naik tatkala kita berbuat baik dan akan menurun tatkala kita berbuat maksiat. Oleh karena itulah kalau kita terjerumus kepada perbuatan dosa, karena tidaklah mungkin bagi kita itu tidak terjerumus atau tidak pernah berbuat dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu yang dicintai oleh Allah, bukan orang yang tidak berdosa. Seandainya ada satu kampung atau seseorang tidak berdosa sama sekali, tidak berbuat dosa, dibinasakan aja sama Allah Ta'ala, diciptakan lagi makhluk yang atau manusia yang lain yang berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala yang dicintai. Kenapa sih kok sampai begitu dalam hadis itu? Karena orang yang merasa tidak berdosa itu tidak mau merasa rendah di hadapan Allah, karena merasa dirinya suci, ya? Pada Allah mengingatkan, fala tuzaku anfusakum. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu siapa di antara kamu yang lebih takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, setiap berbuat dosa tidak segera bertobat. Segera bertobat kita. Kita itu sebenarnya sudah dijadikan beriman. Tugas kita cuma satu. Ya. Jauhilah dosa-dosa besar. Ya.
nanti dosa-dosa kecil itu otomatis akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 31. In tajtanibu kabaira. Jika kau mendapat menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna anhu yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, nukafir angkum sayyiatikum, akan kamu hapuskan keburukan-keburukanmu, dosa-dosa kecilmu, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yakni surga. Dimasukkan wanudkhilu mudkhalan karima, dan aku masukkan mereka dalam tempat yang mulia, yakni surga. Jadi asalkan kita dosa-dosa kecil kita jauhi, maka asalkan dosa-dosa besar kita jauhi, dosa-dosa yang kecil secara otomatis akan dihapuskan oleh Allah dan tempatnya di dalam surga. Jadi apa dosa-dosa besar? Ya tentunya diantara syirik itu dosa besar, berani kepada orang tua dosa besar, sihir itu dosa besar, ya, menuduh wanita baik-baik itu berbuat keji itu dosa besar, minum khamr dan lain-lainnya, ya, durhaka kepada Allah, ya, itu membunuh dan lain-lainnya dosa itu kita jauhi. Insya Allah diantara kita nggak ada yang membunuh, ya kan? Di antara kita sudah tidak lagi berjudi, tidak lagi minum khamr. Tapi saya nggak tahu itu apa. Apakah dulu, ya, kita pernah melakukan misalnya perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, zina misalnya, ya. Kalau kebajet itu bagaimana taubat kepada Allah yang sungguh-sungguh, ya. Kalau tobatnya sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat nomor 39 53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, dosanya sak tumpuk, ya, apapun dilakukan itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa meskipun syirik kalau mau bertobat. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu tentunya. Jadi yang kedua, setiap berbuat dosa tidak segera bertobat, itu yang menyebabkan amal-amal kita terhalang. Yang ketiga, setiap bertambah ilmu tidak segera diamalkan. Jadi kalau kita sekarang dapat ilmu, amalkan. Diamalkan itu bisa dalam arti bahasa Jawa dilakoni, atau diamalkan ditularkan pada orang lain. Itu namanya sama, diamalkan. Ya, kita sudah mengerti cara sholat duha, kita sholat duha. Kita ngerti, kita sudah mengerti puasa Muharram, kita kerjakan puasa Muharram sak mampunya, ya. Wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintahkan kamu tentang sesuatu, maka kerjakanlah sak mampu kalian, ya. Kalau dilarang, jauhi sudah, bukan sak mampunya, ya. Kalau diperintah jauhi, menjauhi itu pokoknya nggak dekat kan sudah, nggak ada masalah ini. Jadi kalau dilarang dijauhi, ya, tidak pakai syarat, kalau diperintah kerjakan sak mampunya. Jadi yang ketiga, setiap bertambah ilmu tidak segera diamalkan, itu bahayanya. Jadi kita ngaji banyak, ya, setiap pagi ngaji terus ini diikuti, tapi kenapa kita masih berat juga beramal? Dijak satu kebaikan juga susah, karena tidak segera diamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, ya. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan tentang ilmu yang sudah diketahui, urisallahumma ilman malam yang la'lam, ya, akan diberikan, diwarisi ilmu malam ya'lam, apa-apa yang belum telah diketahui. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, akan diberikan oleh Allah ilmu yang belum pernah ya tahu. Maka dari itu orang, ya, ustadz kita yang biasa mengajar tahsin, dia mesti tambah bagus. Yang biasa menerangkan tentang sejarah misalnya, tambah hebat pengertiannya tentang sejarah. Kenapa? Diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ya. Ilmu yang belum pernah diketahuinya. Yang menerangkan tentang hadis-hadis itu, maka akan diberikan oleh Allah ilmu yang belum pernah diketahui, asalkan diamalkannya. Nah, yang keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh tetapi tidak pandai mengambil suri tauludannya, ya. Kumpulannya, kenalannya ustadz, kiai, ya,
Orang-orang pondokan tapi tetap kurang ajar saja minum-minum ya tetap tersitu. Ya maka tidak ada seberapa orang seperti itu. Hati-hati kalau kita sudah dipilihkan teman-teman yang baik seperti di Asifa. Kita itu dipilihkan oleh Allah teman-teman mudah-mudahan baik semua di sini itu adalah karunia yang besar, rezeki yang luar biasa ya. Karena teman itu akan saling mempengaruhi di antara kita. Orang yang temannya baik mesti dia jadi orang baik. Temannya jahat, orangnya dia akan jadi orang jahat. Teman akan mempengaruhi. Oleh karena itu teman itu seperti kalau kamu berteman orang jual minyak wangi kata Nabi kita, kamu ketularan ambu wanginya. Paling enggak dijawil dengan minyak wanginya, kita jadi wangi. Tapi kalau kamu berteman dengan pandai besi, maka kalau tidak kamu kepeletihan apinya, kamu kena bau busuknya tuh, yaitu pandai besi itu yang tukang membuat parang dan lain-lainnya itu baunya di tempat itu tidak enak ya. Itulah teman kita yang sangat mempengaruhi diri kita. Jadi kalau kita mempunyai teman manfaatkan. Jadi kalau teman kita pandai baca Al-Qur'an ya, manfaatkan. Oleh karena tadi diterangkan oleh Pak Alwi tadi di dalam surat Al-Baqarah 121 tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kitab itu sebenarnya orang-orang Yahudi yang dimaksud di situ ya. Ya. Yo, mereka haqqa tilawati membaca dengan bacaan yang benar. Mengerti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya, nanti yang diutus untuk umat ini, mengerti ya. Wa yakfur bihi ya, para ulaika yu'minuna bih, mereka itu yang beriman. Wa ma yakfur bihi, barang siapa ingkar pada isinya kitab Taurat itu pada ayat-ayat itu sebenarnya yang itu ya, fa ulaika humul khasirun, mereka akan rugi nantinya. Namun itu juga bisa ditarik kepada kita. Yang kita itu diberi Al-Quran. Baca haqqa tilawatih, dibaca dengan yang benar artinya, benar maknanya, benar membacanya, ya, benar mengamalkannya. Ya. Haqqa tilawatih, ulaika mereka itulah yu'minuna bih, mereka yang beriman kepadanya. Masya Allah ya. Tadi ayat itu memang luar biasa sekali. Hanya bisa luar biasanya kalau diamalkan. Kalau juga coba sekedar dibaca, ya biasa-biasa saja, ya, tidak ada kelebihannya. Yang kelima, sering mengubur orang mati, tetapi tidak pandai mengambil ibrahnya, ya. Kita sering mengambil, tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya kata Nabi itu sebaik-baik pelajaran adalah orang yang sudah meninggal itu. Coba kamu lihat. Asalnya kaya raya, dihormati, disegani, ya. Bahkan kalau dia baru turun dari mobilnya segera disambut, tasnya ada yang membawakan begitu, ya. Tetapi setelah mati apa? Mereka itu tidak ada apa-apanya. Bahkan tatkala dimandikan itu tidak pernah protes, digerujuk, mohon maaf, mukanya apa saja itu ya, tidak pernah protes apa-apa. Jadilah pelajaran bahwa manusia itu tidak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang akan nanti membalas seluruh amal perbuatan kita, ya. Jadi banyak mengubur orang mati tetapi tidak pandai mengambil ibrahnya. Meski kita harus tahu kalau kita menguburkan orang mati nanti kita akan dikubur sebagai orang yang sudah mati. Kalau kita sedang memandikan, ingat sebentar lagi kita akan dimandikan jasad kita ya seperti kita memandikan itu. Kalau kita sedang mengkafani, maka pikirkanlah kita pun sebentar lagi dikafani seperti orang mati itu. Maka apa yang kita banggakan milik kita di dunia ini, ya, mobil yang bagus, yang mewah, rumah yang indah, dan seterusnya, sebentar lagi kita tinggalkan. Kita menikmati tidak lebih dari 70 tahun atau 80 tahun barangkali, ya. Karena kalau sudah umur selebih itu, sudah tidak ada kenikmatan sekali. Dunia itu sudah tidak menarik. Oleh karena itulah Allah mematikan satu persatu ya orang-orang yang sudah sampai umur sekian ini. Karena sudah tidak menarik, kasihan. Di dunia itu, dunia sudah menjadi seperti ya, barangkali siksaan begitu. Tapi kalau masih muda diberikan semangat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kelima tadi, sering mengubur orang mati tetapi tidak pandai mengambil ibrahnya. Mestinya kita mengambil pelajaran dari orang yang meninggal dunia. Dulu jabatannya tinggi, dihormati, tangannya dicium bolak-balik kiri kanan, tapi setelah mati ya itu. Dan jangan terlalu memuji-muji orang yang mati, ya ini wali, ini macam-macam, ya sudah. Ya.
kita serahkan semuanya kepada Allah, tetapi kita tetap menghormati kalau itu orang baik, dan kita harus bersangka baik kepada orang yang dikubur itu. Barangkali kalau ada dosanya sudah cukup selesai, sekarang dia sedang mempertanggungjawabkan seluruh dosa. Jangan ngerasani meskipun orang itu sudah meninggal dunia, ya tidak boleh. Baik, itu saja sebagai awalan dari pertemuan kita ini. Kemudian kita akan baca surat yang ke 45, surat Al-Jasiyah ayat 20 sampai 28. Nah, monggo Ibu siapa yang membaca? Bu Ismiati, Ustaz. Bu Ismiati, monggo Bu Ismiati, sudah kendel membaca dan bacanya sudah bagus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Jaziyah ayat 20 sampai dengan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Ya, alhamdulillah. Moga terjemahnya. Terjemahan ayat 20 sampai 28. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Tak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa nafsu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada hari umat manusia dihisab, mereka berlutut dan disuruh membaca catatan perbuatannya selama di dunia. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan dosa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ismiati sudah membacakan ayat-ayat Allah. Semoga tidak sekedar dibaca ya, tapi maksudnya atau diresapi juga isi dan kandungannya. Hendaklah kita takut dengan ancaman-ancaman yang berada di dalam ayat-ayat yang kita baca tersebut, dan kita sangat berharap tentang rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka siapa saja yang mau mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat ini ya. Setelah yang di atas menerangkan kepada kita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, mereka diberi kitab, diberi hukum, dan
di antaranya dijadikan banyak nabi, di antara mereka diberi rezeki yang baik dan diutamakan di antara orang umat seluruh alam, ya, diberikan oleh Allah segala macam kenikmatan. Kemudian nabi kita juga diberi syariat yang tidak kalah dengan syariatnya Bani Israel dan akan mengantarkan kita nanti kepada kenikmatan yang hakiki, ya, kenikmatan duniawi dan akhirat. Namun kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan itu kecuali kita membaca petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Zat yang menciptakan kita. Supaya kita selamat, kita baik adalah kita harus menggunakan petunjuk dari Zat yang menciptakan kita. Ya, seperti mobil akan bisa terpelihara baik kalau kita membaca petunjuk perawatan mobil di pabrik yang menciptakan mobil ini. Nah, apa petunjuk itu? Adalah Al-Quran. Hadza basairul linasi. Ini adalah basair adalah penerangan, penjelasan. Linasi bagi manusia. Al-Quran itu sudah penjelasan hukum-hukumnya, adab-adabnya, cara hidup yang baik, yang bisa menyebabkan dia selamat, ada semua di dalam Al-Quran. Wautan dan petunjuk hidup. Wabayinati minal huda wal furqan. Dan penjelasan, ya, minal huda, petunjuk-petunjuk itu sehingga manusia bisa mendapatkan furqan atau pembeda antara yang baik dan yang buruk, ya. Hadza basairul linasi, Al-Qur'an ini sebagai basairun, sebagai penerang penjelasan kepada manusia, wautan dan petunjuk, warahmatun yang bentuk kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang dari Allah li qaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakininya. Oleh karena itulah Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17, ayatnya 82. Moga Pak Toma dibaca. Ya, Ustaz. Ayat 82 ya. Ya. Bismillah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Iya. Jadi orang beriman itu dia akan meraih manfaat yang sebesar-besarnya. Namun bagi orang yang mengingkari, orang yang kafir, tidak akan mendapat apa-apa kecuali kerugian. Tambah mengingkari, tambah rugi karena ancaman-ancaman tidak hanya di dunia, namun besok sampai di akhirat. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Zalzal, rawa rahmatun, ya, tadi juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun, sama, ya. Jadi antara surat Al-Isra ayat yang 82 dengan surat Az-Zasiyah ayat yang ke-21 ini ada 20, ya, ini ada sedikit kaitannya, ya, bahwa dua-duanya ayat menerangkan bahwa Al-Qur'an sebagai rahmat li qaumi yuqinun, untuk kaum atau orang yang meyakini bahwa itu firman Allah, ya, firman Allah, ya, yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, bukan sabdanya Nabi yang di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang mengartikan Al-Quran itu dengan pemahamannya sendiri, dikira bebas kita, ya. Malah ada yang menerangkan bahwa kalau mengatakan Al-Quran itu sebagai kata-kata Allah, firman Allah, itu katanya melecehkan. Jadi itu kata menodai agama, dibalik seperti itu. Yang kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, biar aja, ya. Mereka nanti kita layani mereka ini. Nah, ayat yang ke-21 Allah menjelaskan bahwa antara orang baik dan orang yang tidak baik, orang yang beramal soleh dengan orang yang beramal toleh atau orang berbuat jahat, itu tidak sama. Nah, manusia menganggapnya bahwa amal baik itu tidak ada gunanya. Percuma saja berbuat baik, ya, beramal soleh menolong orang lain, ya tetap miskin saja, ya. Bahkan orang-orang tidak ada yang menghargai kita sama sekali. Jadi penghargaan mereka butuh penghargaan manusia, tidak butuh penghargaan dari Allah. Maka Allah menjelaskan pada ayat 21, am hasiba, apakah menyangka alladzina tarahu sayyi'at, orang-orang yang melaksanakan perbuatan buruk itu, anna ja'alahum, bahwa Allah akan menjadikan mereka itu
Kalladzina seperti orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal soleh. Apakah mereka orang-orang kafir itu, orang yang berbuat dosa itu, ya, berjudi, membunuh, begal, merampok dan lain-lain itu, mereka menyangka bahwa nanti di akhirat mereka akan mendapat perlakuan yang sama di sisi Allah Ta'ala antara orang beriman dan orang yang jahat itu, ya. Kata Allah Ta'ala, ya, di hasibal ladzina tarakhus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawaan, sama saja mahyahum, hidup mereka dikala mereka hidup, wa mamatuhum, dan tatkala mereka mati, sa'amayahumun, alangkah buruknya yang mereka sangka itu, yang mereka tetapkan kalah buruk-buruknya. Tidak mungkin akal yang sehat itu, ya, mempunyai kesimpulan bahwa baik dan tidak baik Allah nanti sama saja, kalau sudah mati ya sudah jadi tanah, tidak ada yang ngurusi sudah. Coba lihat aja orang menggali kubur itu, kalau ketepatan kubur itu ada orangnya dulunya, ya, dia tinggal tulang-tulang saja, nggak ada berita-berita apa, ya, dan kita tidak bisa merekam meskipun kita pasang di kuburan itu, ya, nanti pertanyaan malaikat mungkar nakir itu seperti apa dipasang, ya, dipasang mic barangkali atau rekaman, ya tidak kan bisa. Namanya gaib, ya. Inilah kepercayaan keimanan seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala, ya. Dan Allah menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi seluruhnya ini dengan tujuan yang benar, supaya kita memperhatikan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, menciptakan sendirian untuk manusia sebagai rahmatnya, dan supaya manusia itu akan dibalas nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tatkala di dunia, karena sudah memanfaatkan nikmat-nikmat Allah. Wa khalaqallahu samawati wal ardi bil haqq, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, ya. Kenapa langit bisa dimanfaatkan oleh manusia, hambanya ini, demikian juga bumi bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian setelah itu mereka mestinya harus bersyukur. Bagi yang tidak bersyukur akan mendapatkan hukuman dari Allah, bagi yang syukur akan mendapat tambahan nikmat dari Allah. Kemudian walitujza, dan dia akan membalas kula nafsin, setiap orang, bima kasabat, terdapat apa yang dia perbuat tatkala di dunia itu besok di akhirat, wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak pernah diperlakukan oleh Allah dengan secara zalim, ya. Artinya tidak mungkin orang itu berbuat baik tiba-tiba balasannya tidak baik. Kalau di dunia itu mungkin juga orang yang tidak baik itu karena pengikutnya banyak, yang mendukung banyak, yang tidak baik itu mereka dianggap benar. Maka besok di akhirat adalah pengadilan itu tidak ada lagi kecuali pengadilan Allah yang maha benar dan tepat sekali, ya. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat yang ke-23, ya, afaro'aita, apakah kamu melihat atau bagaimana pendapatmu, manitakhoda ilahu hawahu, kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya apa? Hawa nafsu itu senantiasa diikuti, apa saja yang diingini, ya. Semua yang dikehendaki diikuti aja, ditaati. Itu namanya menyembah hawa nafsunya. Ingin mau berzina, berjudi, pokoknya harta saya banyak, mau apa, gitu, ya. Ya, afaro'aita man ittakhadha ilahahu, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau sudah seperti itu, wa adallahu dan Allah telah menyesatkannya, menyesatkan mereka yang menjadikan hawa nafsu Tuhannya sebagai hawa nafsu itu, ala ilmin, atas ilmunya Allah. Karena orang seperti itu sudah tidak bisa diingatkan lagi, seperti binatang ternak. Mereka itu punya hatinya sama sekali tidak bisa untuk dikenalkan kepada Allah penciptanya. Dia punya matanya tidak bisa melihat nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia punya telinga, tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran diajarkan oleh Allah lewat para rasul yang mengajarkan kepada mereka. Bahkan mereka itu seperti binatang ternak. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itu orang lalai dari ajaran Allah. Di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 179. Monggo Pak Tamo. Ya, 179.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari orang-orang atau dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat darinya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, sekarang perhatikan kita, maukah kita diingatkan itu, ya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh telah aku siapkan neraka jahanam itu langsung besok dimasuk tanpa dihisap, ya? Masuk neraka tanpa dihisap mereka, ya. Li jahanam, untuk neraka jahanam itu bagi jin dan manusia. Apa cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak pernah untuk memahami ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, syariat-syariat Allah. Jadi mereka itu hatinya apa yang disenangi saja, ya. Yang dijadikan Tuhan itu, kalau di ayat ini, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu, mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, ya. Walau ma'yunun, dan mereka punya mata, la yubsiruna biha, matanya tidak bisa digunakan untuk melihatnya. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah meledakkan bumi, meledakkan gunung, ya. Tatkala terjadi gunung meletus, itu siapa? Apakah gunung meletus itu begitu saja? Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang berkuasa atas gunung itu, pasti ada. Tatkala terjadi gelombang tsunami yang besar, matanya melihat, telinganya mendengar juga bagaimana seperti itu. Tapi telinga dan matanya tidak berfungsi sama sekali. Bahkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, wahum ghafilun, dan ulaika humul ghafilun, mereka itu termasuk orang-orang yang lalai kepada ajaran-ajaran Allah. Itu yang dicalon masuk neraka. Semoga kita tidak ada salah satu ciri di antara, ya, ketiga ini, hati, mata, dan telinga yang tidak berfungsi. Ya, itulah yang membahayakan. Bahkan orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu juga diterangkan di dalam surat nomor 25, surat nomor Al-Furqan, ayatnya ayat 43. Monggo Pak, 43 44. 43 sampai 44. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadikan pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Ya, inilah jadi ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita betapa buruknya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya. Afala tadzakarun, di ujungnya ini, ya. Kemudian kata Allah sebelumnya itu fama yahdihi, maka siapalah yang dapat memberikan petunjuk kepadanya mim ba'dillah, setelah Allah menyesatkan dan dia dibiarkan sesat ini. Karena Allah sengaja di sini disebutkan, ya, diberikan mereka pendengaran hati, ya, dan penglihatan, tapi mereka tidak menggunakan sama sekali untuk mentaati Allah. Afala tadzakarun, apakah kamu tidak menyadarinya? Hal seperti itu sangat buruk itu. Bahkan mereka mengatakan, waqalu, dan mereka berkata, mahya ila hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini, kata mereka, ya sudah, kehidupan dunia saja. Nggak usah ribet-ribet kita. Akhirat apa? Orang mati itu tidak ada yang kembali lagi. Mereka itu cerita, punya ustaz-ustaz itu cerita apa saja yang mereka tidak pernah mengalami saja. Itu dongeng-dongeng sebenarnya. Jadi mereka sudah tidak percaya, sudah seperti itu. Jadi tak kala diterangkan tentang kehidupan setelah mati, mereka tidak percaya lagi. Bahkan itu dikatakan dongeng-dongeng saja. Mereka baru terkejut nanti begitu masuk ke kubur, dia didatangkan malaikat munkar nakir yang suaranya menggelegar, taringnya besar,
ya, kemudian matanya seperti bola api begitu, ya, menakutkan, dibuat seperti itu, ya, supaya nanti mereka sadar. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Naziat itu, wan naziati gharqa, wan nasitati nasta, wasabihati sabqa, wal mudabiratil amr. Pun Allah bersumpah seperti itu, ya. Jadi demi malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan sangat kerasnya, demi malaikat yang mencabut ruhnya orang mukmin dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya, dan malaikat-malaikat yang saling berlomba untuk mengerjakan perintah-perintah Allah itu, ya, itu sumpah Allah, kemudian di bawahnya itu si sumpahnya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita yang sangat panjang sekali. Nah, ini orang kafir itu waqalu, dan mereka mengatakan mahia, tidaklah dia kehidupan itu ilah hayatun dunya, kecuali kehidupan dunia saja. Namun tuh kami mati, wa nahya, dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kami ilah dahar, kecuali masa. Jadi kalau 90 tahun mati supaya mati, gitu aja ya. Jadi dia tidak pernah memikirkan bahwa itu Allah memberi kesempatan kepada kita supaya berbuat baik, dan nanti akan menempatkan kita ke dalam surganya, ya. Karena Allah Ta'ala mempunyai hari namanya Maliki Yaumiddin, di mana hari itu akan diberikan oleh pembalasan semua perbuatan manusia ini. Kalau Allah akan memberikan balasan kepada hambanya di dunia, habis, ya. Salah dibalas, habis, tidak ada sisanya lagi, ya. Di dalam surat nomor 16, ya, surat nomor dari surat An-Nahl, ya Pak, ya. 16 itu surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl, surat nomor 16. Ayatnya 61, monggo Pak Tomo. 61. Jikalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya. Niscaya tidak akan ditinggalkannya, dan di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Iya, ya. Allah sengaja tidak menghukum manusia tatkala manusia berbuat salah. Nggak salah dihukum. Tetapi kalau setiap salah dihukum setelah habis, kata Allah Ta'ala, ya. Walau yuakhidullahu nasa. Seandainya Allah akan menghukum manusia itu bidzulmihim, karena kezaliman mereka, mataro. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan alaiha, di atas bumi itu, minggabati, satu binatang melata pun, ya. Walakin akan tetapi yuakhidu, ya, Allah akan menghukum mereka ila, ya, ajali musamma, kepada waktu yang sudah ditetapkan. Kapan itu? Besok di hari kiamat. Jadi sekarang itu kita berbuat dosa dibiarkan, berbuat dosa beramal baik pun juga dibiarkan. Karena sempurnanya balasan itu nanti hanya di hari kiamat. Dan kita itu yakin bahwa besok di hari kiamat itulah baru disempurnakan pahalanya kita, ya. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Imran, surat nomor 3, ayat yang ke 185. Coba. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang atau setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, tapi orang-orang kafir apa? Maka itu ada satu riwayat menerangkan bahwa ad-dunya janatul kafir wasijnul mukmin, ya. Dunia itu surganya orang kafir, namun penjaranya orang mukmin. Kenapa dikatakan penjaranya orang mukmin? Orang mukmin itu banyak yang dilarang untuk mengerjakan yang membahayakan dirinya. Sedangkan orang kafir bebas, ya. Karena di surga nanti adalah bebas, sebebas-bebasnya
Maka orang kafir mau merampok, mau membunuh orang, mau berzina, menipu, bebas, ya. Tapi orang mukmin dilarang seperti itu, karena besok kenikmatannya akan oleh Allah ditukar di akhirat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang dinamakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Sesungguhnya sempurnanya balasan kalian itu yaumal kiamah, besok di hari kiamat. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa besok di hari kiamat dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah yang beruntung. Jadi keuntungan bukan dunia yang banyak ini, tapi siapa yang masuk surga tanpa tersentuh api neraka sama sekali, itulah hakikatnya orang yang beruntung, ya, bukan orang yang hartanya banyak itu. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali kenikmatan namun menipu kita. Seneng, ya, mempunyai istri cantik, seneng, siapa nggak seneng? Pasti senang. Tapi lama-lama yang cantik itu hilang jadi tua, berkeriput, giginya jatuh satu persatu hilang, ya. Yang dulu dia kagumi kecantikannya, sekarang tidak kagum sama sekali. Ini dunia berubah. Tapi besok di akhirat apa? Nikmat yang tidak pernah berubah, muda yang tidak pernah tua, ya, tampan yang tidak pernah menjadi jelek, dan cantik yang terus menerus. Kemudian sehat yang tidak pernah sakit, dan tidak ada kematian sama sekali di surga. Dan itu diberikan kepada orang yang sekarang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, di dunia diuji dengan umur yang hanya 60 sampai 70 tahun, lebihnya nggak banyak diuji kita. Apakah kita mau jadi penghuni surga atau penghuni neraka? Bebas, ya. Maka kata Allah Ta'ala, wa qulil haq min rabbikum wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surat Kahfi, surat nomor 18 ayat 29. Monggo, Pak. Ayat 29. Ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu. Loh, salah, Pak. Iya, Ustaz. Keliru ke Isra. Memang batal sudah. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, dialah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, jadi Allah itu membebaskan nanti, tapi diberi konsekuensi begitu, ya. Jadi dibebaskan, famang sa'a fal yu'min, famang sa'a fal yakfur. Siapa yang ingin jadi orang mukmin, silakan jadi orang mukmin. Pedomannya Al-Quran, ikuti petunjuknya, pasti jadi orang mukmin, pasti selamat. Kalau kamu tidak mau ingin jadi kafir, ya silakan jadi kafir. Ingkari saja apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan-jangan tidak usah diikuti Rasulullah ajarannya. Namun Allah Ta'ala mengatakan, inna a'tadna lidzalimina. Dan sesungguhnya kami telah mempersiapkan kepada orang zalim, yaitu orang kafir itu, nara, ya, api neraka, api yang sangat panas, ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya mengepung mereka. Pakaian mereka dari api, depan mereka api, belakang mereka api, ya, kemudian samping kiri api, dan mereka masih diberi cambuk-cambuk dari api, ya, dari besi yang sangat panas sekali dan sangat besar. Cambukannya sekali cambuk akan menghancurkan gunung Uhud, itu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya ini. Itulah, ya, tempatnya orang-orang yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang tidak mau jadi orang benar dari orang kafir. Ya. Wa yastaghisu, dan kalau mereka minta minum, yughasu, mereka diberi minum, bimain dengan air, kal mughliyas bil wujuh, yang mendidih seperti mendidihnya air api yang besi yang mendidih itu, dan menghanguskan wajah. Belum diminum, panasnya itu sudah menghanguskan wajah, ya, kata Allah Ta'ala di sini. Bi'sa syarab, itulah minuman yang paling buruk, wa saat murtafaqah, dan tempat yang paling jelek, ya, bagi orang-orang yang kafir. Maka dari itu orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, itu mestinya harusnya tambah lama tambah takut kepada Allah, tambah lama tambah taat. Kenapa? Ancamannya bukan main-main, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Jadi wa malahum bidzalika, kembali kepada ayat yang ke-24. Mereka menganggap kehidupannya dunia itu, ya, mereka tidak, ya, min ilmin, tidak ada dasar ilmu sama sekali. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka bidzalika, yang demikian itu kesimpulan bahwa hidupnya di dunia saja, min ilmin, dari ilmu. Inhum, tidaklah mereka itu ilayadunun, kecuali cuma menyangka-nyangka, menduga, ya, berdasarkan penelitian ilmiah dan lain-lainnya. Nggak ada. Akhirat itu tidak bisa diselidiki. Mereka sudah membuat penelitian, orang mau mati dan segala macam. Nggak ada sampai sekarang ditemukan penelitian. Bagaimana wujudnya roh, keluarnya lewat mana, bagaimana, ya. Apakah kalau dimasukkan kaca ruh itu tidak bisa keluar dan seterusnya. Tapi ternyata tidak bisa ditemukan itu. Ya. Inhum, tidaklah mereka itu ilayadunun, kecuali menyangka saja. Kemudian wa idza tutla alaihim ayatuna, kalau mereka itu dibacakan ayat-ayat kami yang menerangkan kehidupan setelah mati. Orang yang hidup itu akan dibangkitkan dan besok hari kiamat akan diberi balasan, ya. Maka nakhujatahum, tidak ada bantahan mereka itu ila angkalu, kecuali mereka itu berkata, "Atuna, datangkanlah biabaina, nenek moyang kami yang sudah mati bertahun-tahun ini. In kuntum shadiqin, kalau kamu itu benar wahai Rasul bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Sekarang tolong, nenek saya sudah mati 100 tahun yang lalu misalnya, bangkitkan aja, ya." Itu seperti, jadi bantahnya tidak bisa membantah dengan ilmu, tapi dengan kenyataan. Yang itu masalah gaib memang tidak bisa seperti itu, ya. Jadi in kuntum shadiqin, ya. Maka dijawab, disuruh menjawab oleh Allah. Kul Allahu yuhyikum. Kulillahu, katakanlah Allah lah yuhyikum, yang menghidupkan kalian besok nanti di hari kiamat. Ya. Sumayumatukum, di dunia dihidupkan, nanti setelah masa habis waktu hidupnya, yumitukum, dialah yang akan mematikan nanti. Dan setelah dibangkitkan di hari kiamat, sumayajma'ukum, kemudian akan mengumpulkan kalian ila yaumil kiamah, besok dari kiamat, la raiba fihi, yang hari kiamat itu terjadinya tidak ada keraguan sama sekali, pasti terjadi, ya. Percaya pasti terjadi, tidak percaya juga kiamat pasti terjadi. Kalau percaya nanti untung karena akan bisa menyelamatkan. Semua peristiwa yang terjadi, mulai roh itu dicabut masuk di dalam kubur, himpitan kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir, kemudian nikmat kubur, siksa kubur, pembangkitan, semua sudah diterangkan. Dan kita nanti tatkala mengalami itu gak kaget lagi, karena kita di dunia sudah tahu. Tapi orang-orang kafir betul-betul bingung sekali. Kenapa setelah ini? Nanti apa jadinya setelah ini? Kalau orang mukmin tahu, oh ini dibangkitkan hari kiamat. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu, oh terjadi hisab. Setelah terjadi, oh nanti kita harus melewati sirat. Ya? Dan dijanjikan orang beriman akan selamat dari sirat. Nah, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, dan yang gagal akan masuk ke dalam neraka. Sudah. Orang mukmin sudah tahu, orang kafir tidak tahu. Ya? Maka Allah Ta'ala menjawab, kulillahu, ya, katakanlah Allah yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Ya, sekarang ini sumayumitukum, yang nanti akan mematikan kalau sudah masa hidupnya habis. Sumayanyaba'ankum, kemudian di hari kiamat akan dikumpulkan kalian ila yaumil kiamah, di hari kiamat la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna, akan tetapi aksarun nasi, kebanyakan manusia layak lamun, nggak ngerti. Karena nggak ngerti itulah Allah Ta'ala menurunkan petunjuk Al-Quran, ya, supaya kita paham dalam menjalani kehidupan itu jangan sampai sesat, salah jalan, sehingga mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang masuk neraka itu namanya tersesat, ya. Mestinya tujuannya ke surga, kita itu asalnya makhluk surga, Nabi Adam diciptakan di surga, diberikan kenikmatan di surga, hanya karena mereka itu agak sedikit rakus, ya. Kemudian makan buah yang dilarang oleh Allah, dipindahkan tempatnya di dunia, ya. Tapi itu memang rencana Allah yang seperti itu, ya. Sudah ada namanya qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Setelah di dunia, nanti supaya kembali ke dunia, ke surga lagi. Betapa beratnya di dunia itu. Walahum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin. Namun di dunia itu kamu ada tempat tinggal nanti, ya, sampai batas waktu tertentu saja. Setelah itu masuk ke dalam surga. Namun saking kenaan di dunia, seakan lupa kepada surga yang kita akan kembali kepadanya ini. Ya. Kemudian
Allah menjelaskan, ya, setelah dikasih tahu sebagian besar manusia gak ngerti bahwa hidup itu akan mati dan akan dikumpulkan kepada Allah kembali. Walillahi mulkus samawati. Ayat yang ke-27, Allah menjelaskan, dan milik Allah lah, ya, kerajaan langit dan bumi itu, ya, samawati wal ard. Dan kerajaan langit dan bumi itu nanti akan selesai pada waktunya, karena Allah sudah menentukan jadwalnya, berapa tahun, berapa jam, berapa detik sudah, ya, berapa menit, berapa detik sudah selesai. Maka tatkala terjadinya hari kiamat, wa yaumul ya watakumus saatu, dan di hari terjadinya hari kiamat, yaumaidin, pada hari itu, yaksarul mubtilun, akan sangat menyesal sekali bagi orang-orang yang tatkala di dunia itu membuat kebatilan, berbuat dosa, maksiat, durhaka kepada Allah, tidak takut kepada Allah sama sekali. Di ayat 28, ayat yang sini, ini Allah menggambarkan betapa takutnya tatkala Allah Ta'ala memberikan kepada kita kitab amal catatan yang sudah, ya, diperbuatnya selama hidup di dunia, kemudian dia, ya, diberikan. Allah Ta'ala berfirman, wa tara kula umatin jaziyah, dan kamu akan melihat setiap umat itu akan duduk, ya, akan duduk lututnya duluan, itu duduk berlutut, ya. Watara, dan kamu lihat kula umatin setiap umat jaziyah, ya, berlutut di hadapan Allah Ta'ala karena mereka melihat kitab amal catatannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kulu umatin, setiap umat, ya, setiap manusia, umat yang ada pada itu, ya, tud'a, mereka diseru, dipanggil ila kitabiyah, untuk menerima kitab amal catatannya. Panggilan itu dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ya. Itu di dalam masalah kitab amal catatannya itu ada di dalam surat Al-Isra, Pak. Surat Al-Isra, surat nomor 17, ayat 13-14 barangkali, Pak. Ya. Surat Al-Isra, Pak. Monggo Pak Tomo. Ya, Ustaz. Ayat berapa, Ustaz? 13-14. 13-14. 13-14. Dan tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Sungguh dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Ya. Jadi memang kadang itu disebut Inna Allah sari'ul hisab, Allah sangat cepat siksanya, karena manusia diberikan kitab catatannya seperti raport yang dibagikan begitu. Dan setelah menerima kitab amal catatannya, mereka mengerti kemana perginya mereka. Apakah ke surga, apakah ke neraka. Itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Haqqah, surat nomor 69, ayat yang ke-19, 18, ya, 19, 20, 21, dan 22 serta 23 sampai 24. Monggo Pak Tomo dibaca ayat 19 surat Al-Haqqah, ya. Fa'amaman utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang yang berada dalam kehidupan yang diridhoinya, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Iya. Terus? Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak akan mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Maka Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian berbelitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
Ya, cukup. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ya, cukup Pak, cukup ya. Jadi begitu ya, supaya kita mempunyai bayangan gambaran betapa ngerinya. Kita akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala ya. Kalau kita tidak takut, kita akan berbuat sebaik-baiknya. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan seperti itu. Ya, di ayat 28 kamu lihat setiap umat akan berlutut di hadapan Allah. Kula umatin setiap umat, tud'ailah kitab yang dipanggil untuk menerima kitab amal catatannya. Ada di daerah sebelah kiri, sebelah kanan, dan di belakang punggungnya. Itu diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain. Al-yauma kalau Allah berfirman, di hari ini, tujzauna kalian dibalas, makuntum tak malun, hanya amal yang kamu kerjakan saja. Amal yang tidak kamu kerjakan, kamu tidak akan mendapat balasan apa-apa. Jadi itulah ruginya bahwa kita mengharapkan amal orang lain dikirimkan kepada kita. Nah, jadi transfer amal tidak ada. Transfer duit ada, transfer amal tidak ada. Masing-masing akan diberikan oleh Allah. Kata Allah, al-yauma pada hari ini, tujzauna kamu dibalas, makuntum tak malun, apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman, hadza kitabuna, inilah kitab kami yang tiku alaikum, yang telah menerangkan kepada kalian bilhaq dengan sebenarnya. Catatan ini enggak digai-gai. Yang sebenarnya ini malaikat mencatat, Allah mengawasi, ya. Kemudian bumi dan seluruh tubuh kita jadi saksi, ya. Inna kuna nastansiru, sesungguhnya kami telah memerintahkan untuk mencatat makuntum tak malun, apa saja yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan kali lain tentang ini, ya. Ini memang kalau kita, Masya Allah, saya kalau baca ini, rasanya ngeri gitu loh, ya. Kenapa saya kok sudah umur gini kok belum bisa takut sesungguhnya seperti para sahabat takut, atau ya orang-orang yang alim takut itu. Yang masih kadang-kadang ngantuk dituruti, males diikuti, ya, seperti itu. Inilah mudah-mudahan kajian kita itu akan memicu kita kepada perbuatan yang baik dan akan menjadi orang yang paling baik. Monggo, saya kira sampai di sini dulu Pak Agus. Insya Allah nanti kita lanjutkan mulai ayat yang ke-29 untuk berikutnya.